Perhatikan ibarah ulama di bawah ini. Coba perhatikan ibarahnya. Ini sudah sampai terhadap suatu kajian ilmiah ya. Yang pertama, Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ini saya semakin lucu ini Pak Iman. Ya. Jadi semakin lucu ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini Al-Fakir mau mencoba untuk mengkaji dari apa yang telah Kiai Imaduddin jawabkan terhadap Lora Ismail ya. Jadi pertanyaan dari Lora Ismail sudah dijawab oleh Kiai Imaduddin, akan tetapi apakah jawaban itu memang sudah benar? Di sini Kiai Imaduddin sudah pakai dalil ya, sudah pakai dalil. Mari kita buktikan. Yang pertama ya, di sini saya ambil langsung yang kitab sezaman. Lora Ismail mengatakan, ini kata Kiai Imaduddin. Lora Ismail mengatakan, dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Nah, jadi saya jawab, ini kata Pak Imaduddin. Saya jawab, ya jelas kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Ya. Ini tegas ya, saya jawab tegas ini. Syarat mutlak, ini perlu diperhatikan. Syarat mutlak, jadi syarat mutlak. Syarat mutlak. Jika tidak, artinya jika tidak memakai syarat mutlak, tidak dijadikan syarat mutlak, maka nasab itu adalah nasab Sangkuriang binti Dewi Sumbi. Artinya ini adalah sebuah dongeng nanti jadinya. Menjadi sebuah fiktif belaka. Ini kesimpulan Pak Imaduddin. Artinya ke bawah ini menceritakan tentang Sangkuriang binti Dewi Sumbi. Sehingga ini adalah masuk pada cerita fiktif nanti. Bukan nyata adanya, akan tetapi ini hanya sebuah cerita hayalan saja ya. Terus kita lanjut. Terus Lora Ismail mengatakan, setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, yaitu kitabnya Muqaddimah fi Ilmil Ansab, Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhab, DLL dan lain-lainnya, saya berani menyimpulkan, kata beliau Lora Ismail, bahwa dalam hal ini terdapat dua kubu. Pertama, para pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya kitab sezaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Kitab nasab adalah salah satu turuk cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain termasuk asyuhr wal istifadah, dalam kurung kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. Ya. Yang kedua, Kiai Imad DKK yang mengatakan bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu atau fiktif dan terputus. Nah, ini jawaban Pak Imad. Saya jawab. Kata Pak Imad, apa yang dikatakan Lora Ismail bahwa pakar ilmu nasab sama sekali tidak mensyaratkan adanya kitab sezaman atau mendekatinya, pernyataan itu jelas keliru. Jelas keliru. Ya. Ini nanti bisa menyalahkan orang yang sudah benar ini. Ya, ia tidak memahami ibarah ulama dalam kitab-kitabnya. Perhatikan ibarah ulama di bawah ini. Coba perhatikan ibarahnya. Ini sudah sampai terhadap suatu kajian ilmiah ya. Yang pertama, Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab mengatakan At-Tariqus Tsani ya. At-Tariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Ini perhatikan.
Jadi adanya kitab sezaman itu menjadi syarat mutlak, ternyata ini dalil Pak Imaduddin. At-tariqus tsani kutubun nasabin al-abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal, ya. Yang abdal. Tadi katanya ya, Kiai Imaduddin mengatakan bahwa di waktu menjawab apa yang disampaikan oleh Lora Ismail, Pak Imaduddin menjawab bahwa kitab sezaman atau yang mendekatinya merupakan syarat mutlak. Syarat mutlak katanya. Syarat memang asli syarat. Kalau syarat ya apa? Syarat itu harus terpenuhi semua ya. Itu namanya syarat. Ini at-tariq, cara, jalan atau pintu ya. Saya punya rumah. Ini perbedaan syarat dan turuk biar paham. Saya punya rumah, ada 3 pintu untuk masuk ke dalam rumah saya. Maka saya boleh lewat jalan mana saja ini ya. Tidak harus 3-tiganya saya jalani semua ya untuk masuk ke dalam rumah itu. Ini jadi namanya turuk. Artinya turuk itu tidak harus terpenuhi semua. Yang penting sudah memenuhi salah satunya maka itu sudah cukup. Kalau syarat maka semua, kalau syarat itu ada 4 maka semua yang 4 harus terpenuhi. Ini namanya syarat. Sedangkan di sini ibaratnya Pak Imad jelas mengartikan cara yang kedua, tapi di atas mensyaratkan. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Yang pertama sudah jelas bahwa dia salah. Yang pertama mengatakan syarat mutlak, sekarang mengartikan at-tariqus tsani, cara yang kedua. Berarti ada cara yang pertama, ada cara yang kedua, ya. Ada cara yang ketiga. Kalau cara yang pertama tidak terpenuhi bisa lewat cara yang kedua. Cara yang kedua tidak terpenuhi bisa lewat cara yang ketiga. Cara yang ketiga tidak bisa terpenuhi bisa lewat cara yang keempat. Itu namanya turuk, torik ya, tariqus tsani. Ini siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Ini nanti lebih mencolok lagi kesalahan Pak Imaduddin ya. Siapa yang dimaksud dengan al-abdal? Perhatikan ibarat Sayyid Al-Husain di halaman lain. Ini halaman 193 di kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Al-abdal hum alladzina yakhlufuna ba'dahum ba'dan ala hadzal ilmi. Di sini al-abdal adalah mereka. Berarti bukan kitab ya, mereka. Ini sudah jelas terjemahannya sudah pakai mereka. Al-abdal adalah mereka. Kalau mereka berarti kan manusia bukan kitab, bukan suatu benda ya. Mereka yang paling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Kata Pak Imaduddin. Artinya yaitu kitab nasab abad 9 adalah kelanjutan dari abad ke-8. Ini artinya dia mengambil bahwa yakhlufuna ba'dahum ba'dan di sini berarti sudah ditadlis oleh Pak Imad di dalam mengartikan. Mari kita kaji ya. Di dalam al-abdal hum alladzina. Coba kita buka kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ini kitabnya. Di sini jelas siapa yang dimaksud al-abdal atau ikusani kutubun nasabin, yaitu al-abdal. Al-abdal ini sifat daripada an-nasabin ya, ulama-ulama nasab. Yang seperti apa ulama nasab tersebut? Yang al-abdal. Jadi bukan ke kutub, bukan ke kitab. Yang al-abdal, ulamanya yang al-abdal. Apa al-abdal? Al-ulama istiqot, ulama yang terpercaya. Ya. Jadi ulama istiqot, al-muhaqqiqin al-asbat, ya. Muhakkik juga yang terpercaya ya. Itu namanya al-abdal, bukan kitabnya. Di sini Pak Imad memang mengartikan ulama, mengartikan mereka, tapi ketika sudah membuat kesimpulan, di sini disimpulkan sebuah kitab, ya. Coba kita artikan hum alladzina yakhlufuna ba'dahum ba'dan ala hadzal ilmi. Yaitu siapa al-abdal? Yaitu orang-orang yang mewarisi atau menggantikan sebagian pada sebagian yang lain
ala hadzal ilmi, atas ilmu nasab ini. Artinya kalau al-abdal itu ialah para ahli nasab, para ulama nasab, bukan kitab-kitab sezaman. Ini Pak Imaduddin jelas tidak jujur. Kalau mau dikatakan tidak tahu, nanti ini saya suudzon terhadap Pak Imaduddin. Selain tidak tahu, bahasa tidak tahu berarti kalau dia tahu dia tidak jujur dalam mengartikan sebuah ibarah. Kalau dia jujur berarti dia memang tidak tahu, pilihannya itu saja. Terus bagaimana kita menyikapi? Ya kalau saya mengatakan Pak Imad ini tidak tahu, terlalu suudzon ya, karena dia bergelar kiai, katanya Kiai Haji Imaduddin ya. Sehingga kalau dikatakan tidak tahu mengertikan hum alladzina yakhlufuna ba'dahum ba'dan ala hadzal ilmi, ini terlalu apa? Terlalu meremehkan terhadap dia. Sehingga saya katakan Pak Imad ini berbohong. Jadi kebohongan demi kebohongan ya dari Pak Imaduddin semakin tampak dan semakin jelas. Ketika satu kebohongan itu sudah jelas, maka Pak Imaduddin ini akan terus ngeles ya, akan terus ngeles dari satu ke satunya, membuat cara lagi. Ketika sudah tampak nanti cari cara lagi untuk bisa ngeles. Ini yang namanya orang tidak akan pernah menemukan ketenangan. Satu kebohongan kalau tidak dihadapi dengan cara gentle, maka jelas ya dia akan mau menutupi kebohongannya agar tidak tampak. Terus kebohongan itu akan timbul lagi kebohongan karena ditutupi dengan kebohongan. Akhirnya dia tidak akan tampak terhadap, dia tidak akan tenang di dalam kehidupannya karena mau tidur mencari bagaimana caranya saya besok ngeles. Terus sudah menemukan acara ngeles, ide ngeles sudah menemukan, akhirnya nanti malamnya bagaimana cara ini saya agar tidak ketahuan lagi, mau ngeles lagi. Akhirnya stres nanti ya. Ya mohon maaf. Ini ya yang bil ilmi. Ini sudah jelas bil ilmi ya. Artinya kesalahan Pak Imaduddin di dalam mengartikan ini sudah jelas. Kenapa? Hum alladzina yakhlufuna ba'dahum ba'dan ala hadzal ilmi. Ya. Jadi ulama yang memang siapa labdal? Ulama yang sikoh. Ya. Ulama yang sikoh, kalau yang di atas itu adalah ulama istiqot. Jadi yang di sini adalah siapa labdal? Dijelaskan ulama yang memang ahli nasab. Artinya memang sama-sama mewarisi ilmu nasab tersebut, memang ahli. Itu namanya hum alladzina yakhlufuna ba'dahum ba'dan ala hadzal ilmi. Bukan kitabnya Pak Imad ya. Ya sudah. Ini semakin lucu ini Pak Imad. Ya. Jadi semakin lucu ketika sudah tampak ketidakjujurannya, dia ngelesnya itu semakin lucu nanti ya, semakin tampak. Ya. Seperti itu. Terima kasih.